Yang pertama adalah paket boot portable. Portable boot. Portable boot itu mulai di angka 10 jutaan. 10 juta. Ya. This is GB Empowering Entrepreneur Talk. Bisnis warung kopi atau coffee shop ternyata memang sedang menjadi tren, terutama di kota-kota besar. Menurut suatu riset center, maka tahun 2019 yang lalu terdapat lebih dari 3.000 coffee shop di seluruh Indonesia, di mana jumlah ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan jumlah coffee shop tahun 2016. Semua coffee shop memiliki uniqueness atau kekhasan masing-masing. Nah, pada hari ini saya akan memperkenalkan suatu kekhasan baru dan tentu amat sangat menarik. Apa itu? Mengapa menarik? Nah, segera tonton talkshow ini sampai akhir, dan bagi yang belum pernah subscribe, sekarang juga klik tombol subscribe di bawah ini agar Anda akan selalu mendapatkan update pada edisi-edisi berikutnya. Di sebelah kiri saya adalah Ralph William. Dia founder dan owner dari Kopi Kebersamaan. Selamat siang, Ralph. Ya. Apa kabar? Baik, sehat. Bro Gaudi. Nah, sekarang dari Ralph William sendiri ya, kenapa kau buka kopi dan itu mulainya kapan dan idenya itu bermula dari mana? Karena kan banyak orang yang membuat coffee shop itu karena melihat dari segi bisnisnya. Ya. Walaupun tidak punya pengetahuan kopi, Oke. tapi ada juga yang memang dia hobi ngopi, tapi ada juga yang memang mengetahui banyak tentang kopi. Lah, ini dari Ralph William di sini, ini seperti apa kondisinya untuk memulai Kopi Kebersamaan? Oke, thank you, Bro Gandhi. Ya. Begini, jadi saya tuh dari awalnya mengenal kopi itu tahun 2005. 2005. 2005. Wow. Nah, itu saat itu sebelumnya tuh cuma senangnya kopi-kopi yang 3 in 1, premix gitu ya. Begitu 2005 itu ada satu brand dari Amerika masuk. Itu ya kalau boleh sebut Starbucks masuk ke Indonesia. Saya mulai coba kopi waktu itu latte. Latte itu ternyata wah, kopi ini seperti ini ya gitu. Waktu itu saya masih SMA posisinya. Di tahun 2012 saya mulai bekerja di satu perusahaan distributor teh dan kopi. Nah, di situ saya mulai explore. Wah, ternyata kopi itu unik ya. Kopi itu bukan sekedar rasa kopi biasa. Di situ saya diajarkan cara sensori kopi. Kopi itu bisa ada rasa strawberry, rasa mangga, rasa peach. Dan yang paling unik itu ada rasa seperti rasa whisky. Nah, iya betul. Nah, itu semua dipelajari. Ternyata faktor penentunya dari rasa-rasa kopi itu ada di tanah, curah hujan, arah angin, matahari. Oh, jadi sudah dari asal dari kopinya sudah Betul. memiliki rasa Nah, itu ya. Di situ ada satu kata yang terkenal, namanya adalah terroir. Nah, itu berlaku untuk teh, wine, itu disebut terroir. Itu semua tergabung ya, ada iklim, curah hujan, arah angin, matahari, itu ya semua. Nah, dari situ saya mulai explore kopi. Pada saat saya lagi bekerja di perusahaan itu, saya ketemu banyak-banyak teman kopi. Kita tukar pikiran semua. Sampai akhirnya di tahun 2014 bulan Juni saya memutuskan, saya membulatkan tekad untuk memulai usaha kopi. Saya mulai usaha kopi itu dengan idealisme saya sendiri. Iya. Ya, saya ingin waktu itu rasa kopinya yang hasil saya bikin blend itu rasanya seperti coklat bourbon, kemudian ada rasa sedikit teh jasmine. Dan juga ada rasa sedikit fruity seperti strawberry. Nah, di saat itulah saya bikin satu coffee shop di Pantai Indah Kapuk. Nah, itu tahun 2016 dimulainya. Oh, jadi sebenarnya Kopi Kebersamaan ini mulainya udah 2016? Bukan. Oh, itu belum ini ya? Belum. Okay. Nah, jadi di tahun 2016 itu saya membuka coffee shop dengan brandnya adalah The Seasons Coffee. Nah, di situ kita jualan kopi-kopi dengan specialty. Jadi kopi yang saya bikin ini di tempat lain tidak ada.
Karena khusus saya blend sendiri. Yeah. Dan itu saya tidak jual blend itu ke orang. Kecuali orang itu pengen datang, saya mau beli blendnya. Oh, blendnya seperti apa? Saya cocokkan. Selera mereka tuh, mereka mencari profil kopi seperti apa, yaitu yang saya cocokkan. Tetapi blend dari The Seasons Coffee sendiri itu tidak dikomersialkan. Nah, hingga saat itu tahun 2018 pertengahan, di mana pesaing-pesaing kopi di daerah Pantai Indah Kapuk sudah sangat banyak sekali. Bahkan di satu komplek ruko saya aja, itu ukuran komplek ruko ya paling kalau kita bilang 50 ruko. Sudah buka 6-7 coffee shop. Dari sekitar 50 Iya, ruko. dari 50 ruko. Itu berarti sudah di atas 10% yang jualan kopi. Sekali, ya, nah di situ dengan harga yang price range-nya itu kurang lebih sama. Di harga 40.000, 50.000. Akhirnya di situ market pun akan tersplit semuanya. Nah, di situ saya melihat potensi bisnis yang saat itu ada. Kenapa saya tidak switching ke market middle low, yang mereka lebih saya lihat tuh resistensi terhadap harganya itu, mereka masih bisa terima di harga 12.000, 13.000. Makanya dari situ saya dengan teman saya juga kita bikin satu brand kopi baru, tetapi kopi ini adalah kopi yang merakyat, yang istilahnya orang-orang dari anak SMA, kuliah, orang-orang kantor, yang istilah orang kantor itu kan lebih agak perhitungan dengan uang yang dikeluarkan. Nah, di situ kita bikin dengan brand kopi kebersamaan. Dan ini yang berarti yang disebut kopi kekinian. Kopi kekinian, ya. Itu dimulai itu di perencanaannya itu dari bulan Oktober 2018 dan terrealisasi itu di bulan November tanggal 15. Nah, 2018. 2018. Nah, jadi di pengingatnya itu ada di jumlah beans di kopi kebersamaan, logo kopi kebersamaan itu ada 15 beans, coffee beans, yang artinya itu tanggal 15 November tahun 2018. Untuk blendnya sendiri kita menggunakan 3 jenis kopi. 3 jenis kopi. Itu dari Toraja, Jawa, dan dari daerah Gayo. Kenapa saya pilih blend itu? Karena Toraja itu lebih cenderung aromatik. Dia aromanya ke arah flowery, kemudian ada sedikit aroma rempah. Nah, kemudian Jawa itu adalah penengahnya. Karena antara Indonesia Timur dan Barat gitu ya, itu harus ada penengah. Kalau nggak, rasanya nggak bisa nyampur. Oh, terlalu ekstrim gitu ya? Terlalu ekstrim. Jadi dia ada katalis, biasanya kita sebutnya begitu. Dan si katalisnya si Jawa itu? Jawa, ya. Dan kita menggunakan itu fine. Jenis grade-nya itu, biji kopinya udah yang fine Robusta. Gitu. Kenapa saya menggunakan blend Arabica dan Robusta? Karena supaya setiap segmen market bisa menerima. Kalau Arabica itu kan cenderung asam, gitu ya. Sedangkan Robusta itu pahit. Nah, kita blend karena kalau Robusta 100% terlalu pahit, anak muda tidak bisa terima. Nah, sedangkan orang tua lebih suka kopi yang pahit. Anak muda lebih suka kopi yang balance ke arah situ. Dan milk base gitu ya. Nah, makanya saya blend antara Arabica dan Robusta di situ. Nah, kenapa saya pilih Gayo? Karena Gayo itu punya aroma fruity yang kuat. Tetapi acidity-nya tinggi. Jadi kalau orang yang yang biasa minum kopi-kopi Robusta, begitu minum Gayo, biasanya kaget, kok kopi asem. Nah, disitulah saya mendapati satu ide, kenapa nggak saya blend Indonesia Barat dan Indonesia Timur, tapi ada di tengahnya Jawa. Oh, jadi itu berarti yang dijual di kopi kebersamaan itu hasil satu blend dari ketiga kopi itu, dan ini menjadi apa ya? Jadi rahasianya atau pembedanya di kopi kebersamaan rasanya itu, gitu ya? Iya, betul. Dan itu tidak menggunakan essence kimia sama sekali, tidak. Nggak ada. Jadi nggak ada essence, benar-benar real bean coffee. Betul. Ya. Nah, kemudian dari brand kopi kebersamaan sendiri, ini sebenarnya awalnya adalah yang kita jual ini bukannya produk product kopi gelas, tapi yang kita jual ini lebih ke arah the story behind. Menarik sekali ini. Jadi kopi kebersamaan itu punya lambang tangan yang bersatu seperti ini. Ini artinya kita bersama-sama kita maju. Nah, dulu kopi kebersamaan pas konsep awalnya itu di tahun 2018 itu kita ingin memberdayakan masyarakat setempat. Jadi saat itu kita melakukan rekrutmen. Waktu itu kita melalui Instagram. Kita pilih kota-kota di Jawa Barat. Waktu itu yang kita mengiklankan di Cirebon, Majalengka, Indramayu, Garut,
dan Sukabumi. Nah, kemudian yang calon peserta itu mengumpulkan CV ke kita, bercerita kenapa mereka tertarik bisnis kopi, kenapa sih harus memilih mereka gitu. Nah, kemudian kita sorting, kita seleksi, interview by phone. Yang terpilih waktu itu ada 10 orang. 10 orang kita datangkan ke Jakarta. Tiket kereta, penginapan, akomodasi, makan, pagi, siang, malam kita bayar semuanya. Nah, kemudian saya yang menyambut langsung. Ya, selamat datang semuanya, gini kita jelaskan Kopi Kebersamaan adalah brand baru yang kita launching memberdayakan masyarakat daerah. Dari 10 orang ini akan kita seleksi, yang terpilih akan diberikan modal usaha. Dari modal booth, kemudian perlengkapan dan peralatan. Nah, ini contohnya alatnya. Ini untuk bikin espresso. Alat kecil begini. Tapi tekanannya 15 bar, bro. Wow, besar banget, bro. Ya. Ini manual. Jadi alat ini sekecil ini, ya, segenggaman tangan ini membuat espresso. Espresso, ya langsung. Jadi cukup dituang di sini. Ini biji kopi yang freshly grind, yang langsung kita giling ya di sini. Ini alatnya penggiling manual. Kita masuk di sini, kemudian ditutup seperti ini. Kemudian masukkan air panas di atas sini. Kemudian dipencet, tekan aja gitu. Nanti akhirnya dia jadi espresso di sini. Jadi kopinya ini kita bukan menggunakan kopi cold brew. Cold brew itu kan lumayan in ya sekarang ya. Tetapi dari segi body itu pasti berbeda. Nah, karakter Gayo itu akan keluar kalau diekstrak di espresso. Makanya saya menggunakan espresso di sini base-nya. Dari espresso ini baru dicampur dengan susu, mungkin susu kental manis dengan gula aren yang kekinian begitu. Itu hanya menggunakan alat kecil seperti ini. Kemudian kalau memang yang misalnya untuk yang komersial besar-besaran itu berarti alatnya berupa apa tuh biasanya? Nah, kalau sudah jadi kita bilang ke mitra-mitra kita di daerah, malah unik. Saya bilang begini, kalau sudah jualan 100 gelas sehari, tutup. Daripada kamu kecapean. 100 gelas per hari itu sudah banyak loh. Gitu. Nah, kalau misalnya pengen upscale, misalnya hari ini mereka bisa jual 70-80 gelas stabil, waktunya upgrade ke mesin espresso yang kecil. Tentunya kalau mesin espresso itu kendalanya apa? Listrik. Nah, di situ. Jadi saya bilang kalau memang udah waktunya udah yakin begitu, marketnya udah settle, boleh upgrade. Tapi sebelum itu gunakan ini aja sudah cukup. Oke, ini soalnya nggak pakai listrik ya? Tidak pakai kalau listrik. Listrik berarti sekitar 1000-an watt begitu ya? Bisa kurang ya? Lebih 1800. Ya. Iya. Kalau ini cukup pakai electric kettle 600 watt jadi. Begitu. Nah, kenapa kita bawa menggunakannya ini? Simple aja modelnya. Kenapa? Karena booth kita pun kecil. Cuma perlu area sekitar 2 kali 3 meter untuk working area. Seluruhnya itu udah bisa bikin kopi. Kopi kekinian. Makanya ada salah satu mitra kita itu ada di daerah Majalengka. Itu bukanya di depan Indomaret. Nah, dia cuma minta bayar per bulan aja sewa dari Indomaret, sudah dapat listrik. Itu 1000 watt. Itu sudah bisa bikin. Dia bisa usaha di situ. Oh, jadi di dalam area Indomaret, di luar, di koridor luar. Oh, di koridor luarnya ya membuat satu booth di situ kopi kebersamaan. Iya, betul. Oh, oke. Nah, kemudian kalau ada beberapa juga seperti di Kerawang, itu dia di dalam food court. Dia buka booth kopi kebersamaan di situ. Nah, dari cerita yang pas saat seleksi itu, kita ada berapa dari 10 itu? Dari 10 itu kita cuma memilih 3. 3 itu kita benar-benar kita berikan booth, kemudian peralatan awal, bahan baku awal, semuanya dia tinggal usaha. Dan di 3 kota berbeda. 3 kota berbeda. Cirebon, Majalengka, Indramayu. Waktu itu realisasinya tanggal 20, 21, dan 22 Januari 2019. Itu realisasinya. Kemudian dari situ ada liputan media lokal. Di Cirebon itu sampai masuk 3 media, masuk di Detik, di Liputan 6 dan Tribun Jabar. Waktu itu masuk. Dari situ mulai berkembang tuh nama Kopi Kebersamaan langsung booming. Sampai akhirnya ada orang menanyakan, saya mau franchise bisa nggak? Kemudian saya bilang, kalau franchise
kita tidak membuka, tetapi kita menggunakan sistem kemitraan. Bedanya ada di mana? Kemitraan itu tidak memungut royalti. Di saya tuh tidak ada royalti. Benar-benar mitra buka, mungkin biaya awal ya setup pertama, kemudian tinggal repeat bahan baku. Oh, jadi sampai sekarang ini kerjasamanya bentuknya mitra kebersamaan ya. Jadi betul, belum sampai seperti yang franchise. Memang ada plus minus-nya di situ ya. Betul, ya. Okay. Nah, di situ jadi tujuannya adalah kita maju bersama. Betul, ya. Ya. Nah, ini dan success story ini itu ada video-videonya juga. Dan kita di bulan depan akan membuka lagi yang sistem kemitraan yang dibiayai itu. Karena kita lagi saat pandemi gini banyak yang terimbas, misalnya dipecat dari pekerjaan, tidak bisa dapat pekerjaan. Apalagi kalau di Jakarta masih mungkin relatif lebih mudah dibandingkan dengan daerah. Nah, ini kita akan membuka lowongan baru lagi untuk di bulan Oktober. Jadi akan ada proses seperti itu lagi? Betul, proses audisi itu akan ada lagi. Itu jatuhnya di sekitar Oktober. Jadi kopi kebersamaan itu bukan hanya cuma nama slogan ya, betul. Tapi real memang benar-benar memberikan kesempatan orang untuk kita bersama-sama bertumbuh di situ ya. Betul. Ya. Tujuan kita adalah kita memberdayakan masyarakat daerah. Iya. Ya. Sebenarnya itu, dan ternyata kemarin ini saya ada di wawancara juga itu dari SDG. SDG itu Sustainable Development Goals. Komite SDG itu menanyakan tentang kopi kebersamaan ini gimana sih konsepnya? Kenapa namanya kebersamaan? Kenapa membiayai? Nah, kemudian saya jelaskan cerita-cerita seperti tadi, dan ternyata ini cocok banget dengan SDG goal number 8. Decent growth and decent work and economic growth. Nah, di situ jadi kita akan campaign kalau ini ada kaitannya dengan UN SDG. Seperti begitu. Nah, kemudian kalau saat ini mitra kita itu tersebar di Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kerawang, Tasikmalaya. Kemudian di Jakarta sendiri ada di Melati Mas, di Gading Serpong, dan Taman Kencana. Dan Joglo ini. Di Joglo ini salah satunya, dan ini merupakan training center. Training center, showroom. Jadi terkadang kan kita lihat ada beberapa yang menawarkan konsep bisnis tapi tidak punya eksistensi. Nah, di kita tuh ada di sini, bro. Jadi tinggal datang sini bisa lihat, booth-nya seperti ini, dapatnya seperti ini. Kita bisa tes produk juga di sini, coba semuanya seperti begitu. Wow. Kalau dari jenis-jenisnya nih ya, tadi kan jenis kopinya udah jelas ya, dari timur, dari tengah, ada Jawa, terus dari barat. Ya. Nah, dari macam-macam yang disajikan ya, minumannya, ini modelnya seperti apa nih yang ada? Oke, kalau untuk kopi-kopi yang kita jual, karena target market kita adalah anak-anak SMA, kuliah, kita menggunakan kopi kekinian. Kopi-kopi kekinian itu sebenarnya kopi cafe latte, tapi dikasih sentuhan susu kental manis, mungkin gula aren. Nah, something yang spesial dari gula aren kita, ini gula aren kita benar-benar custom made. Jadi kita bekerja sama dengan satu pabrik gula aren, dia mencocokkan blendnya dengan kopinya kita. Jadi gula aren ini nggak akan dapat di luaran, gitu. Nah, kemudian juga kita yang bikin kita terkenal di Cirebon itu adalah kopi Denkau. Kopi Denkau. Ya. Itu membangkitkan saya seperti kenangan masa kecil. Pas kita kecil, kita makan susu Denkau sengaja dicelepin banyak-banyak dimakan. Nah, sekarang kita udah beranjak dewasa, mungkin udah di umur 20 tahun. Itu akan teringat masa lalu. Ya dulu saya pernah makan Denkau, ada kopi Denkau gitu. Itu jadi booming di Cirebon waktu itu. Dan mulai ada ya riak-riaknya yang meniru-meniru itu sudah mulai ada. Dan kita senang menjadi trendsetter di situ. Dan namanya pun kopi Denkau. Kopi Denkau langsung. Oke. Oh, jadi berarti di setiap daerah itu punya uniqueness masing-masing. Betul, gitu ya? punya. Dan kedepannya kita juga ingin, kalau misalnya ada satu daerah yang punya uniqueness, contoh Medan, itu ada durian Medan yang sangat terkenal. Durian Medan. Kenapa kita tidak bikin kopi durian di situ?
Nah, itu planning ke depannya. Tetapi saat ini kita masih segala resep development semua masih in-house. Dan setiap mitra yang mitra baru itu mendapatkan 7 menu standar dan dia free to upgrade. Misalnya mereka ingin, oh saya pengen ada boba dong gitu. Di kita juga ada menu ada boba juga. Cuma yang berbeda adalah mereka harus invest peralatan baru. Seperti apa? Rice cooker. Kalau boba pakainya rice cooker. Nah, kita akan bilang, oh berarti kamu harus invest rice cooker ya, gitu. Nanti boba kita bisa supply, aman. Gitu. Jadi dari setiap daerah itu punya trennya masing-masing. Contohnya saya ada satu mitra di Kerawang. Kalau kita bilang kopi Oreo sama kopi Regal, kebanyakan yang lebih laku adalah kopi Oreo. Oke. Ya, ternyata di Kerawang kopi Regal yang keluarnya banyak sekali, bisa 3 kali lipat dari kopi Oreo. Wow. Nah, padahal itu sama-sama ya, cuma satu pakai Oreo, satu pakai Regal. betul. Ya. Kemudian ada juga di Majalengka. Itu lebih banyak kopi Oreo. Kopi Oreo. Okay. Tetapi some case yang unik banget itu di Indramayu. Indramayu. Indramayu itu saya pikir namanya kopi kebersamaan. Yang laku ya kopi lah gitu ya. Orang datang ngopi. Ternyata yang laku matcha latte. Matcha latte. Saya bingung kenapa bisa begitu ceritanya. Ternyata satu Indramayu tidak ada yang jual matcha latte. Oh, jadi satu-satunya di kopi kebersamaan. Iya. Sampai akhirnya waktu itu caleg DPRD sana datang, traktir kader-kadernya matcha latte semuanya, keluar 70 gelas. Wow. Cuma di satu jendela waktu ya, waktu itu jam kalau tidak salah jam 6 malam sampai jam 7 atau setengah 8 itu 70 gelas matcha latte keluar. Wow. Nah, disitulah itu saya melihat yang namanya menu itu tidak ada yang baku. Setiap daerah itu punya selera masing-masing. Betul. Nah, makanya kenapa saya dari awal saya kasih mitra awal, oke dapat 7 menu. Coba di set marketnya lebih laku yang mana nih gitu. Kalau mereka melihat, oh ternyata kita ada satu menu namanya kopi aroma room, kopi tritura kita sebutnya. Nah di situ itu ada daerah yang mungkin, aduh aroma room kurang suka tapi ada juga yang suka, aroma room mau dong gitu. Aroma room itu maksudnya seperti apa nih? Itu kita menggunakan sirup, tapi itu halal, halal dan itu ada sertifikasinya semua. Tapi itu beraroma room. Oh, oke. Itu something yang unik juga gitu. Bahkan ada satu daerah yang roomnya room halal. Room gitu halal. ya? Sampai kita bilang, nih beneran namanya room nih gitu. Makanya saya kasih nama Tritura. Kopi Tritura. Kalau orang tanya kenapa Tritura? Karena ini selera rakyat. Oke. Gitu. Seperti begitu kurang lebih. Oh, terus kalau yang di sini sendiri, ini di Jakarta, di Joglo gitu, apa yang best sellernya di sini apa ya? Oke, kalau di sini yang best seller itu kopi pemuda, kopi gula aren. Kopi pemuda. Kopi gula aren. Kemudian kita juga ada yang unik juga. Kopi, bukan kopi cuma susu, dikasih susu kental manis, dikasih boba, dikasih gula aren. Jadi itu susu gula aren boba, itu juga unik di sini. Dan juga gula arennya tadi seperti disebutkan bahwa memang itu adalah sesuatu yang berbeda dibanding yang lain ya, karena memang itu dibuat khusus untuk kopi kebersamaan ya. Betul. Kemudian ada juga kita ada satu produk baru namanya kopi Biscoff. Jadi itu menggunakan biskuit spekulos dan kopinya juga kita sudah blend dengan spekulos. Jadi itu saat diminum kopinya beraroma rempah. Rempahnya juga bukan rempah yang terlalu menusuk ya. Rempahnya lembut gitu. Jadi Bro Gandhi bisa coba, bisa pilih mau yang mana nih. Gitu. Saya tertarik dengan yang gula aren tadi. Oke. Saya mau lihat itu tadi kopi pemuda. Kopi pemuda boleh. Mungkin ada orang ada beberapa segmen market yang mereka kurang menyukai kopi-kopi yang manis, kopi dicampur susu. Oh ya, ini saya juga less sugar ya. Ya, less sugar. Nah, kemudian kita juga menawarkan satu produk kopi klasik. Itu contohnya apa? Seperti espresso, cafe latte, cappuccino, itu ada. Itu black coffee pun ada. Wow. Ya. Untuk latte itu kan banyak yang memakai latte art itu ya. Jadi yang menggambar itu seperti itu sebagai sesuatu yang benar-benar kelihatan ada nilai artnya di situ. Lah, di sini ada nggak seperti itu? Atau sebenarnya bagaimana? Jadi di kita itu kan kita juga menjual kopi klasik untuk market-market yang memang mereka
oh kurang suka kopi yang terlalu manis, cuma inginnya kopi susu atau black coffee atau even espresso. Nah di kita itu untuk kafe-kafe yang satu bisnis yang kita operation consultant, kita bisa training barista di sana untuk melakukan latte art untuk sebagai service kepada customernya. Oh ini nih kopi ala kafe gitu. Jadi itu menaikkan nilai jual dari kopi itu sendiri gitu. Udah kopi kebersamaan tetapi masih punya latte dan itu bisa ada latte artnya itu. Iya, betul. Di sini ada begitu? Ada. Nah, ini, nanti barista saya akan ini tunjukkan gimana caranya nih. Ini barista saya namanya Hari, dia jago untuk latte artnya, saya akui. Nah, di sini saya ini akan melakukan latte art. Latte art itu ada dua jenis, satu etching dan free pouring. Yang dilakukan adalah free pouring. Free pouring itu sekali tuang itu langsung jadi, nggak boleh ada error sama sekali. Kalau etching menggunakan alat batu, tusuk gigi. Oh, jadi masih bisa di-revise ya. Nah, kebetulan saya juga masih belajar, masih ketemu dengan orang-orang kopi gitu ya. Kita bertukar pikiran. Ya kadang-kadang kenapa sih mereka punya pendirian kopi itu harus asem gitu. Dan itu terkadang ada resistensi. Dari ya namanya kopi itu adalah something state of art kita bilangnya ya. Jadi kopi itu sebuah seni. Ada dari satu cangkir espresso itu ada satu istilah dari Italia itu 4M. 4M itu adalah miscela atau bahan baku, macchina dosaton atau grinder kopi, makina itu mesin kopinya, mesin espressonya, dan terakhir ada manusia. 4 faktor itu saling berkaitan. Nggak bisa misalnya bahan baku bagus, yang lainnya jelek, bagaimana hasilnya? Kopinya pasti jelek. Jadi sebenarnya dari kalau 4 pakai bahasa Italia tadi itu ya, itu adalah bahan baku, manusia, mesin, grinder kopinya, dan grinder kopinya. Berbicara teori tentang kopi memang begitu menarik karena hal itu bisa menambah wawasan bagi kita semua. Tetapi karena hal tersebut cukup panjang, maka talkshow ini saya break di sini dulu dan akan dilanjutkan beberapa hari ke depan dengan membahas the real business concept, yaitu bagaimana kita semua bisa mengelola coffee shop sendiri dengan investasi hanya 10 jutaan rupiah saja.